Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sola Scriptura, itu yang menjadi topik kita pada hari ini dalam zaman menyapa saudara sekalian. Sola Scriptura, hanya oleh kitab suci. Demikian salah satu doktrin gereja Protestan. Doktrin adalah kumpulan pengajaran tentang keyakinan atau kepercayaan dari suatu komunitas yang mencerminkan karakter khusus dari komunitas yang menganut doktrin tersebut. Sola Scriptura bersama Sola Gratia, Sola Fide, bahkan juga ditambah dengan Sola Christus dan Soli Deo Gloria. Kesemuanya itu merupakan bagian dari doktrin gereja Protestan sebagai buah dari reformasi gereja. Sola Scriptura lahir dari sebuah kenyataan historis berkaitan dengan pemahaman gereja mengenai keselamatan. Kita sudah mengerti bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, sola gratia. Keselamatan yang dianugerahkan Allah itu kita peroleh bila kita meresponsnya dengan beriman pada Yesus Kristus. Sola Fide. Dan kita pun harus sadari bahwa kita tidak dapat terus hidup merawat dan mempertahankan keselamatan itu bila Tuhan tidak memandu dan mengarahkan kita dengan hukum-hukumnya atau dengan perkataannya. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci di surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada juga yang menyebutnya perjanjian pertama, perjanjian kedua, memiliki otoritas dan kewibawaan ilahi karena dalam terang Roh Allah yang menginspirasi, yang mengilhami, yang menuntun, mengarahkan para penulis kitab suci menyampaikan apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk umat lakukan. Hal itu menentukan wibawa dan otoritas kitab suci sebagai firman Allah yang mengandung kuasa untuk memberikan pengajaran tentang kebaikan, menyatakan mana yang salah dan mana yang benar, supaya kita mengikuti kebenaran Tuhan itu, dan mendidik kita manusia agar hidup setia dalam kebenaran yang dianugerahkannya. Melalui iman kita dibenarkannya berdasarkan pengajaran kitab suci. Saudara, Sola Scriptura pada lintasan sejarah reformasi gereja ketika Martin Luther saat itu berhadapan dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana sebagai orang berdosa dapat hidup dalam kebenaran dan keselamatan Tuhan? Luther bergumul dengan wajah Tuhan yang ditampilkan gereja di Roma pada waktu itu sebagai yang menghakimi, sebagai yang memiliki otoritas untuk mengatakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bahkan ketika Luther menemukan bahwa di dalam kesaksian kitab suci, dia membaca apa yang sebenarnya disampaikan dan diajarkan gereja pada waktu itu.
tidak seperti yang dimaksud dalam kitab suci. Tetapi gereja pada waktu itu di Roma memiliki otoritas yang tinggi, bahkan mengatakan bahwa kitab suci bukanlah otoritas yang final. Sebab itu yang dapat menafsirkan kitab suci hanyalah Paus, gereja di Roma pada waktu itu. Akhirnya Martin Luther kemudian mengalami penolakan, pengucilan dari gereja pada waktu itu. Lalu kemudian berlanjut pada pembaharuan atau reformasi yang dilakukan oleh gereja, dan lahirlah Protestan pada waktu itu, gereja Protestan sebagai buah dari reformasi gereja. Dan sola scriptura mau mengatakan bahwa hanya oleh karena kitab suci sehingga manusia dapat menemukan kemurahan dan solidaritas Allah terhadap manusia berdosa. Hanya oleh kitab suci manusia menemukan kepastian bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia binasa karena dosa. Tapi Tuhan menawarkan anugerahnya dalam Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan. Dan hanya oleh kitab suci manusia dapat menanggapi anugerah keselamatan Allah melalui imannya pada Yesus Kristus. Sehingga dengan begitu ia dibenarkan oleh Allah. Sola scriptura. Hanya oleh kitab suci kita menerima perkataan Tuhan dan mengenalnya sebagai sang firman yang hidup dalam Kristus. Melalui pribadi dan karya Kristus, kita memahami bahwa wibawa dan otoritas kitab suci sebagai firman Allah menjadi sempurna dalam Kristus. Sebagai firman yang hidup dan menghidupkan, Yesus menuntun kita, mengajar kita, dan mendidik kita untuk menjadi semakin serupa dengan dirinya. Saudara, kita ada di tengah perjalanan kehidupan era digital, era penguasaan teknologi informasi yang begitu pesat. Seakan-akan seluruh pertanyaan dalam hidup ini bisa terjawab dengan teknologi informasi. Jari jemari yang kita mainkan pada tombol-tombol laptop atau smartphone kita dapat begitu cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bahkan termasuk pergumulan-pergumulan hidup manusia yang sementara manusia gumuli, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun juga bagian dari masyarakat dunia ini. Tetapi, apakah benar bahwa semua hal itu bisa dijawab oleh manusia dengan kekuatan teknologi informasi manusia? Tidak ada lagi yang tersembunyi atau tidak ada lagi yang mustahil tidak dapat dipecahkan oleh semua itu. Benarkah demikian? Bukankah saya dan saudara tetap ada dalam keterbatasan, kerapuhan, dan ketidakberdayaan? Sehingga sola scriptura mau mengatakan kepada saya dan kita semua bahwa hanya oleh kitab suci kita tetap memiliki kesanggupan untuk melangkah meskipun ada di tengah ketidakpastian, meskipun berada di tengah perubahan yang begitu cepat. Sebab terang firman-Nya yang diilhami oleh Roh Allah memampukan saya dan kita semua untuk melihat bahwa di balik segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini ada kuasa, ada wibawa Allah, otoritas Tuhan yang membuat kita tetap kuat dan mampu berjalan. Mari kita hidupi semangat sola scriptura itu dengan tetap tekun dan setia menggumuli perkataan kitab suci yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara tetap mampu hidup
sebagai pribadi-pribadi yang belajar dari firman Tuhan, tahu mana kesalahan, hidup dalam kebenaran, dan dibimbing untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan. Amin.